Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang prinsip belajar konsep, mata kuliah desain pesan pembelajaran, program studi teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan nama Lusekar Arista Florencia dan NIM 20110210020. Berikut ini pengertian konsep menurut para ahli. Tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti yang kaya dari konsep atau berbagai konsep yang diperoleh siswa menurut Dahar tahun 1989 dalam bukunya halaman 78. Konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Menurut Egan dan Kauchak tahun 2004 dalam Thomson 2006 halaman 553. Sehingga konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek, kejadian, kegiatan atau hubungan yang mempunyai atribut yang sama menurut Crosser tahun 1984. Tujuh dimensi konsep-konsep yang dibedakan menurut Vogel tahun 1970 dalam Dahar 1989. Yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Sebagai contoh, kursi yang harus memiliki permukaan yang datar, memiliki sandaran, dan memiliki 4 kaki. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Sebagai contoh, struktur masyarakat Melayu, di mana konsep kelas sosial ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan, atau pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga yaitu dimensi keabstrakan, yaitu konsep dapat dilihat dan konkret. Sebagai contoh, konsep kepuasan adalah abstrak. Yang keempat, keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Sebagai contoh, seorang anak-anak kecil atau anak TK mengenal konsep yang ditujukan dengan air oleh peserta didik, di mana mereka diajarkan untuk mengenal air. Konsep air ini akan menjadi lebih luas dengan contoh-contoh yang diberikan. Yang kelima yaitu generalisasi atau keumuman, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi subordinat atau subordinatnya. Contohnya, konsep sapi adalah subordinat dari konsep mamalia, selanjutnya konsep mamalia bagian dari konsep hewan. Yang keenam, ketepatan konsep. Ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Yang ketujuh, kekuatan suatu konsep. Kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa konsep adalah suatu ide atau gagasan, sebutan, nama terhadap sesuatu melalui proses berpikir, menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk memahami dunia. Adanya sebuah konsep memungkinkan seseorang untuk menyederhanakan maupun mengategorikan keragaman yang ada di sekitarnya.
pemilihan contoh dan non-contoh. Gunakan contoh dan non-contoh, di mana pada dasarnya contoh menunjukkan apa itu konsep, dan non-contoh ini menunjukkan yang bukan konsep. Kedua hal tersebut menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep, di mana jika hanya menyajikan contoh saja, tidak menyajikan non-contoh, maka konsep yang dipahami akan terlalu luas. Yang kedua, gunakan beragam contoh, di mana memperbanyak contoh-contoh konsep yang memiliki efek tidak hanya menunjukkan sejauh mana konsep tersebut akan, tetapi juga memperjelas definisi dari konsep tersebut. Yang ketiga, gunakan sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh yang berlawanan. Sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Selain ada jenis-jenis konsep, ada pun prasyarat belajar konsep. Untuk kita ketahui di mana prasyarat yang pertama yaitu pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Di mana dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju ke konsep yang lebih rumit. Misalnya perbedaan besar dan kecil, perbedaan warna merah dan hijau beserta contoh-contohnya. Artinya, pengetahuan dan keterampilan tertentu ini menjadi prasyarat untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Kemudian, fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Nah, sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Di mana apabila pembelajar sudah dianggap paham, uji dengan cara mundur mencari contoh dan non-contoh lainnya dari konsep yang telah dipelajari, guna mengukur pembelajar tersebut apakah bisa memenuhi atau belum. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang prinsip belajar konsep. Terima kasih, thanks for watching. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.